Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 10 Pancasila, nama saya Ari Putra Ramadan. Saya Rikval Mawibowo. Saya Muhammad Sidki Abdul Ghafur. Saya Rafa Fridiansa. Jadi hari ini kita mewawancarai tokoh penari tradisional tari topeng Jakarta, Ibu Kartini Kisah, betul? Iya, betul. Iya, jadi Ibu ini adalah salah satu pelestari tari tradisional Topeng. Topeng Betawi. Nah, jadi di sini kita akan bertanya-tanya seputar tari tradisional dan beberapa pertanyaan tentang Pancasila. Jadi yang pertama, Bu, saya izin bertanya, Bu, ya. Iya. Pertanyaan pertama yaitu apa yang jadi motivasi Ibu untuk melestarikan seni tari tradisional? Motivasi saya sebenarnya gini, awalnya karena memang saya hobi. Setelah melihat nenek menari, terus nenek itu diidolakan sama banyak orang ya. Maksudnya dari kampung Cisalak tuh sampai ke daerah Tangerang, Bogor, dan Bekasi mereka dikenal gitu. Motivasi saya jadi saya ingin belajar seperti nenek, itu motivasinya biar saya bisa dikenal juga. Ya, jadi saya makanya belajar terus sama nenek biar saya bisa nari topeng Betawi gitu. nah terus yang kedua saya boleh tanya Ibu ya, Ya. Apa sih tantangan yang Ibu hadapi selama melestarikan tari tradisional topeng ini? Banyak sekali tantangannya karena kan di zaman modern ini ya banyak anak-anak muda yang menyukai tari modern. Antara lain mereka menyukai itu kayak dari Korea, dari mana sekarang lagi rame ya. Iya, nah jadi saya berusaha jadi untuk membimbing anak-anak sekitar dulu. Antara lain misalkan kayak saya mengajar di sanggar-sanggar, mengajar di sekolah itu untuk mengenalkan tari Betawi. Nah, alhamdulillah buat melestarikan dan buat membimbing anak-anak sampai sekarang gitu. Supaya anak-anak mengenal tari tradisi, juga mengenal modern tidak apa-apa, tapi tradisinya dia juga harus tahu gitu. Terutama topeng Betawi. Itu sih. Ibu izin bertanya. Iya. Apa strategi Ibu untuk menarik minat generasi muda terhadap seni tari tradisional? Menarik minat ya. Nah, menarik minat itu antara lain kita sekarang di sanggar-sanggar itu kita mengadakan lomba-lomba. Jadi setiap ada kegiatan lomba tari itu kita ikut sertakan peserta yang belajar nih, supaya dia juga akan tahu, mengenal dan juga melihat daerah-daerah lain. Motivasinya biar dia, oh iya kalau menari itu bukan cuma tari Betawi, ternyata banyak daerah-daerah lain yang bisa dipelajari. Terus juga sekarang kan ada semacam Japres ya. Japres itu jalur prestasi gitu kan. Jadi mereka berlomba itu untuk mendapatkan prestasi supaya jalur mereka masuk ke sekolah jenjang SMP, SMA itu nanti dapat dari situ. Jadi saya berusaha untuk menarik minat mereka untuk lomba-lomba supaya jadi tidak bosan cuma di sanggar. Antara lain itu sih. Oke, saya ingin bertanya Ibu ya, izin dulu. Apakah Ibu pernah menciptakan atau berpartisipasi dalam tarian-tarian secara langsung mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Kayak kolaborasi antar itu Bu. Iya, kalau itu mencerminkan kolaborasi antar daerah, itu kita sering gabung. Kita misalnya membuat karya misalnya semacam kolosal gitu kan, itu biasanya kita kolaborasinya dengan daerah-daerah lain biasanya gitu. Jadi kita selalu membuat yang kolosal tuh yang banyak itu gabung dengan daerah-daerah lain untuk menyatukan dan semacam buat ini Pancasilanya ya. Jadi kita dari daerah lain, terus terutama kita juga untuk mengajar anak-anak untuk mengenal Pancasila seperti apa gitu.
Berarti rame rame Bu? Rame, sana. kita kadang-kadang juga sampai 500.000 yang waktu itu dibuat yang Pancasila juga ada waktu itu kan. Nah, itu banyak penari gitu. Kita pernah gabung seperti itu. Jadi antara lain itu sih kolaborasinya. Tapi saya ingin bertanya lagi Bu, Mm-mm. untuk event itu dalam setahun berapa kali kalau boleh tahu? Ada yang 2 kali, tapi tergantung kegiatan di Sudin atau di Dinas Budayaan. Biasanya sih setahun ada 2 kali, 3 kali untuk yang pokoknya ya. Iya. Tapi kalau untuk yang lomba itu sering. Oh, sering itu? Hampir tiap bulan tuh ada sih sebetulnya untuk lomba-lomba ya. Cuman Iya. memang masing-masing organizer yang lain ininya gitu membuatnya gitu. Tapi itu selalu ada sekarang untuk kegiatan itu. Jadi banyak sekarang sih kayaknya mungkin karena ada Japres ini, jadi banyak kegiatan lomba itu hampir tiap bulan. Iya. Termasuk karena untuk di sekolah ya. Iya betul Bu. Muda ini rajin berlatih untuk tradisionalnya, terutama daerah-daerah lain juga harus dipelajari mengenal budayanya sendiri. Jadi dia nggak terjerumus untuk yang kemodern aja. Harapan saya gitu sih, mudah-mudahan anak-anak mahasiswa dan remaja-remaja yang masih SMP SMK ini bisa meneruskan dan melestarikan seni budaya kita. Amin, mudah-mudahan. Itu aja sih Bu yang mau kita tanyakan. Terima kasih ya Bu atas penjelasan dan wawasan yang telah diberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Iya. Iya. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf juga kalau misalkan ada yang kekurangan dari kita. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu deh.